bahwa keadilan ini bukan saja keadilan kepada korban, kemudian keluarga, tetapi juga demi keadilan keluarga, tapi juga kepentingan masyarakat. Hakim menyebut Sambo timbul berniat untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya dan berupaya untuk mengaburkannya dengan cara merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang untuk membuktikan tindak pidana yang telah terjadi. Tak hanya Ferdi Sambo, hari ini Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf juga menjalani sidang putusan. Jadi tidak hanya di pengadilan negeri, pengadilan tinggi pun juga harus terbuka untuk umum. Apalagi di tingkat kasasi. Kemarin kan kalau nggak salah, di tingkat kasasi, Mahkamah Agung kan juga ada suatu perubahan. Mengutip seperti yang ada di Mahkamah Konstitusi. Jadi terbuka untuk umum. Jadi nggak ada hanya dibacakan secara singkat atau secara simpel. Enggak. Terbuka untuk umum. Maksudnya apa sih terbuka untuk umum? Agar masyarakat bisa memperhatikan. Agar masyarakat bisa menilai. Agar masyarakat bisa memperhatikan sehingga tidak terjadi kesesatan, tidak terjadi mistak, kan gitu loh. Sehingga inilah peradilan Sambo ini peradilan yang model-model due process of law. Oke, jadi ini betul-betul pelajaran bagi kita semua sebenarnya proses-prosesnya. Kalau kita lihat persiapan di ruang sidang utama di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Prof. Hipnu, itu persis seperti ketika di pengadilan negeri, ada meja untuk para majelis hakim dan kemudian di sebelah kiri dari layar begitu kita disediakan tempat untuk jaksa penuntut umum, di sebelah kanan berhadapan dengan JPU atau jaksa penuntut umum, ini kuasa hukum dari terdakwa, dan kemudian ada kursi yang juga disiapkan. Ini walaupun begitu juga termasuk perkiraan Anda, Prof. Hipnu, ini sih bisa hadir bisa tidak hadir ya, tidak wajib, Prof. Hipnu? Jadi, ya, kita harus kembali pada doktrin, Mas. Pengadilan negeri itu adalah pengadilan judek faksi, fakta. Jadi fakta-fakta di persidangan dengan hadirnya penuntut umum, dengan hadirnya penasihat hukum, kemudian terdakwa. Kemudian pada pengadilan negeri tinggi itu adalah peradilan ulangan. Judek faksi juga mengulang kembali, kan itulah. Karena konsep mengulang kembali, idealnya adalah juga diperiksa seperti halnya pada pengadilan negeri. Pertanyaannya apakah iya? Lah, karena yang terjadi kemarin sudah diperiksa secara material di dalam pengadilan negeri, maka pemeriksaan ulang itu biasanya dokumen, asas efisiensi aja. Tapi tidak tertutup kemungkinan ketika pengadilan banding itu membutuhkan keterangan saksi, membutuhkan keterangan wajib dipanggil kembali. Oleh karena itu, kalau kita melihat persidangan sama, nanti kami harapkan juga penasihat hukum, penuntut umum juga hadir, termasuk juga adalah terdakwa Pak Sambo. Kan gitu loh. Karena jangan sampai memang kemarin dikatakan oleh humasnya, ini kan terdakwa tidak, karena masih terdakwa ya kan, belum terpidana, tidak wajib. Ya betul. Tapi ketika tidak wajib itu dalam konteks hukum namanya first step. Putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa. Nah itu loh, konsekuensinya, istilahnya gitu. Jadi kalau bisa ya hadir, karena konsep peradilan banding itu adalah peradilan ulangan, peradilan koreksi, peradilan memperbaiki. Sehingga semua pihak yang terlibat, makanya Mas Bayu tadi di dalam sidang ditempatkan pada posisi seperti apa yang terjadi pada pengadilan negeri. Oke, jadi seharusnya dengan semua persiapan yang sama seperti di pengadilan negeri, ini diharapkan hadir semua pihak yang berperkara di pengadilan negeri pada saat ini atau hari ini. Kalau majelis hakimnya ada perbedaan dengan pengadilan negeri, tetap 3 hakim sedemikian rupa, Prof? Ya, tetap 3. Jadi peradilan itu ada 3, ada 5, ada 7. 5-7 itu jarang terjadi, kecuali tipikor biasanya ada 5. Lah karena ini peradilan biasa dan sebetulnya pembunuhan dalam tindak pidana umum cukup 3. Jadi sama, cuman levelnya ini adalah hakim pada pengadilan tinggi banding yang memeriksanya. Jadi tetap 3. Baik, oke, kita jelas bahwa pengadilan tinggi ini sedemikian rupa. Saya mengutip Prof. Hipnu adalah ulangan sebetulnya. Ya, kalau kita melihat Bang Saur, tanggapan dari masyarakat, rakyat lah ya dalam hal ini ya, mengenai ditolaknya banding Sambo, Putri, bahkan juga Ricky Rizal, inilah keadilan.
Tapi ada juga ya sebagian masyarakat menganggap bahwa apa iya nanti Sambo benar-benar akan dieksekusi, ataukah dia masih mengambil langkah hukum yang memang masih memungkinkan ya, kasasi salah satunya. Bagaimana Bang? Kalau menurut saya itu kan hak yang harus dihargai Mbak Caca. Memang instrumen hukum kita dalam konteks untuk mencapai keadilan kan berjenjang. Pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kemudian juga kasasi. Kalau kita lihat dari putusan pengadilan negeri, yang paling krusial itu sesungguhnya adalah pengadilan tinggi. Karena dia menguji lagi fakta-faktanya. Ternyata menurut majelis pengadilan tinggi itu diperkuat. Nah, oleh karena itu saya kira andaikan pun katakanlah terdakwa ini khususnya katakanlah Sambo atau Putri atau siapapun untuk melakukan banding kepada tingkat yang lebih tinggi dalam hal ini kasasi, saya kira hak, tetapi kita bisa belajar dari dua tingkat pengadilan negeri, sekalipun nggak selalu linear, bisa aja kemudian dipenuhi, kemudian atau kurang atau lebih. Tetapi karena kasus ini betul-betul menyita atau mengundang perhatian daripada publik, dasar itu juga majelis sangat hati-hati. Seperti saya bilang tadi, bahwa keadilan ini bukan saja keadilan kepada korban, kemudian keluarga, tetapi juga demi keadilan keluarga, tapi juga kepentingan masyarakat. Jadi menurut hakim, kepentingan masyarakat supaya jangan sampai begitu mudah menghabiskan nyawa dengan menggunakan semua instrumen, bahkan kalau majelis mengatakan tidak ada hal yang meringankan, sehingga kita ini harus berpikir ulang untuk menjaga tindak perilakunya di masyarakat, sampai jangan sampai terjadi apa yang dialami oleh saudara Perdi Sambo, Putri, kemudian juga dan yang lain-lain. Oke, ketika membacakan keputusan menolak banding Putri Chandrawati kan sempat ada statement juga ya, bahwa keputusan ini diambil tanpa ada desakan publik, atau ibaratnya menjadi penegasan bahwa vonis bukan karena desakan publik, menegaskan kembali putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun bukan karena desakan publik. Ini seperti apa Bang? Sebenarnya udah, kalau dari awal juga kan mereka juga dalam pledoinya juga sudah mengatakan seperti itu Mbak Caca, bahwa ini putusan tidak adil kepada kami juga karena desakan daripada publik. Sebenarnya dengan putusan pengadilan tinggi ini sesungguhnya majelis hakim tinggi kemudian menjawab tidak ada desakan publik, kami bersidang tidak pernah berinteraksi daripada masyarakat. Namun majelis tinggi itu kemudian mempelajari fakta-fakta di persidangan, ternyata putusan ini sesuai dengan keadilan masyarakat Mbak Caca.